Review 1. Konsep dasar penelitian. Berpikir ilmiah merupakan cara yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan sah dari tujuan yang ditentukan. Berpikir ilmiah bukan pemikiran yang asal saya suka, tetapi merupakan proses berpikir yang sistematis dan prosedural. Untuk mempermudah pemahaman, langkah pertama kita harus dapat membedakan berpikir dan menalar. Berpikir atau thinking adalah proses menghubungkan pengalaman dan pengertian yang dimiliki oleh manusia dari aktivitas kejiwaannya untuk mencapai suatu kesimpulan. Menalar atau reasoning adalah proses berpikir yang dilakukan manusia dengan menggunakan pola pikir tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, atau bisa dikatakan cara berpikir dengan menggunakan pola pikir dan asas-asas tertentu sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sah dan benar. Adapun jenis-jenis penelitian ilmiah di bidang pendidikan, yang pertama ada deskriptif, yang kedua mix, yang ketiga kualitatif, yang keempat kuantitatif, yang kelima eksperimen, yang keenam korelasi, yang ketujuh PTK, yang kedelapan R&D atau Research and Development. Review 2. Bab 1. Pendahuluan. Kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu ketertarikan pada suatu masalah, yang kedua memilih judul berdasarkan yang disuka, yang ketiga memilih judul yang sejalan dengan topik yang sudah pernah ditulis dengan melihat dari aspek yang berbeda, dan yang keempat mencari celah yang belum dikaji orang lain. Cara menentukan masalah. Satu, masalah yang dipilih harus dirumuskan atau yang menyeratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Dua, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Tiga, masalah yang dipilih harus fleksibel, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Empat, masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Adapun batasan masalah pendidikan adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian pendidikan saja. Review 3. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kajian pustaka penting dalam sebuah penelitian karena merupakan dasar dan landasan teori. Cara menyusun kerangka berpikir. 1. Mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. 2. Menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 3. Menentukan hubungan variabel. 4. Memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. 5. Menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Review 4. Bab 3a. Metode penelitian. Penelitian ilmiah mempunyai 8 karakteristik utama, yaitu ada tujuan, ada keseriusan, dapat diuji, dapat direplikasikan, mengandung presisi dan keyakinan, objektif, berlaku umum, dan efisien. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Jadi, instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Review 5. Bab 3b. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Ada 1. Observasi. Teknik pertama yang bisa dilakukan adalah observasi. Untuk alasan ini, teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan secara langsung mengamati situasi atau kondisi topik penelitian. 2. Wawancara. Cara kedua dalam teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung ke topik penelitian itu sendiri. Untuk tujuan ini, teknologi telah dilakukan secara pribadi di masa lalu. Review 6. Bab 4. Pembahasan. Deskripsi data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengertian dari deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara menyusun deskripsi data hasil penelitian.
yang mana penelitian ini merupakan penelitian eksperimen komparasi yang terbagi dalam dua kelas eksperimen, yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan dengan model pembelajaran group investigation, dan kelas eksperimen 2 diberikan perlakuan dengan model pembelajaran jigsaw. Review 7, bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Pengertian implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu, atau pengertian lain menyebutkan implikasi diartikan sebagai keterlibatan yang termasuk atau terlibat tapi tidak dinyatakan secara jelas atau tersirat. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Review 8, referensi. Fungsi referensi dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai sumber, penulisan referensi bermanfaat sebagai bukti rujukan dari karya tulis yang kita buat, sehingga dalam menyusun karya tulis tersebut kita tidak sembarang dalam penulisannya karena menggunakan sumber yang valid. Sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lainnya, referensi dapat digunakan kembali untuk karya tulis lainnya, sehingga jika seseorang akan membuat karya tulis dengan tema yang sama dengan jenis karya ilmiah yang sudah ada, ia dapat membuat karya tulis tersebut dengan merujuk dari pustaka karya tulis sebelumnya. Body note atau catatan tubuh. Body note catatan tubuh adalah catatan pada bagian tengah tulisan yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, pandangan, atau teori mengenai masalah tertentu yang dijelaskan dalam teks. Footnote biasanya disebut juga dengan catatan kaki. Sesuai dengan sebutannya, footnote berisi catatan kaki yang berada di bagian bawah atau kaki halaman karya ilmiah yang umumnya berfungsi sebagai lokasi penyentuhan identitas sumber rujukan dari informasi yang dikutip di bagian badan teks. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Review 9, laporan. Laporan ilmiah merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data penelitian. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam laporan ilmiah antara lain adalah 1. Judul penelitian, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 4. Dasar teori, 5. Metodologi penelitian yang berisikan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian, cara kerja atau metode penelitian, serta waktu dan tempat penelitian, 6. Hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, 7. Kesimpulan.